Selamat pagi Glenda, selamat pagi sahabat Miraset semua. Hari ini saya akan membawakan tentang Cisarua Montenderi dan juga earnings dari first quarter-nya kemarin, serta juga earnings call hasil dari ngobrol dengan manajemen. Mungkin bisa kita mulai langsung untuk hasil earnings-nya. Ya, jadi untuk Q1 ini, jadi belum ada earning surprise untuk emiten Cimori. Kita ngelihat bahwa net profit pun masih robust, naik sekitar 24,2% secara tahunan. Ini membukukan sekitar 480 miliar rupiah di first quarter 2025. Untuk margin juga mereka masih bisa menjaga di net profit level, namun perubahan ada terjadi di gross profit margin dan juga di di operating profit margin. Kalau misalnya kita ngelihat secara kuartalannya itu, penurunan marginnya itu terjadi dikarenakan kenaikan harga raw material, yaitu whole milk prices. Kalau misalkan kita ngelihat guidance dari manajemen untuk margin gross profit itu sekitar 42 hingga 44 dan sekarang tuh masih di atas dari guidance manajemen. Jadi kita bisa menyebutkan bahwa ini adalah normalisasi untuk gross profit margin. Kemudian kalau misalkan kita ngelihat dari OPEX-nya sendiri, operating profit margin, mereka itu masih menjaga di sekitar 20 hingga 22% persentasenya untuk full year 2025. Untuk sekarang itu operating profit margin masih di 20,7%. Mereka bisa menjaga operating profit margin mereka dengan cara tidak mengeluarkan advertisement dan juga promotion mereka di first quarter dengan jor-joran karena mereka pertama untuk produk rollout itu mereka udah banyak di Q4 kemarin dan juga daripada mengeluarkan banyak lagi itu mereka menjaga A&P percentage of sales mereka. Sekarang itu mereka di 12%, di mana di quarter 4 itu kemarin sekitar 20%. Untuk dari revenue sendiri, mereka juga masih membukukan pertumbuhan sekitar 12,4%. Ini didorong dari dua segmen, yaitu ada dua segmen yang mereka punya, segmen dairy dan juga segmen consumer foods. Untuk segmen dairy-nya mereka sendiri itu mereka masih declining. Untuk dairy products mereka mencatatkan 864 miliar rupiah atau penurunan 10,6% secara tahunan. Namun consumer foods-nya itu sudah naik sekitar 30,9% secara tahunan, membukukan 1,5 triliun. Untuk penurunan di dairy segmen ini memang kalau misalkan kita ngelihat industrinya sendiri pun mengecil. Jadi dari minuman teh, minuman kopi, minuman ready to drink lainnya juga pun secara industri itu turun volume dan juga value. Kalau misalkan kita ngelihat secara holistik si Cimori ini itu masih dapat mengukuhkan pertumbuhan double digit. Mungkin bisa kita next. Nah, jadi dari Cimoria sendiri itu mereka story-nya itu di GT Expansion. Mereka kemarin habis menambahkan beberapa banyak chillers juga dan juga promosi juga di GT. Kalau misalkan kita ngelihat persentase pendapatan mereka itu kebanyakan dari MT atau modern trade seperti Alfamart dan Indomaret, kontribusi sekitar 41% untuk di quarter 1 2025. Namun secara bertahap mereka udah menaikkan porsi dari GT dan juga Miss Cimory channel mereka. Untuk GT-nya mereka sekarang ada di sekitar 37% dan Miss Cimory di 18%. Untuk others-nya itu biasanya untuk penjualan overseas. Untuk penjualan MT-nya sendiri mereka menurun sekitar 5,9%. Ini dikarenakan memang konsumsi masyarakat itu cenderung melemah dan mereka fokus untuk down trading dan juga mengurangi jajan. Kalau misalkan ini kita bisa melihat bahwa penurunan itu lebih banyak terjadi dari segmen karena kalau misalkan di consumer food segment itu lebih embedded di kehidupan masyarakat masing-masing. Di first quarter 2025 pun consumer foods didorong karena adanya bulan puasa dan mereka biasanya masyarakat lebih condong untuk memilih makanan-makanan ready to cook dan juga ready to eat untuk berbuka dan juga pas sahur. Mungkin next. Ya, dari GT breakdown-nya sendiri yang kita lihat, ini kenaikannya agak signifikan dari Salesforce headcount-nya juga, itu naik secara tahunan di quarter 1 dan juga di quarter 1 di 2024 dibandingkan ke 2025. Jadi, walaupun sales-nya naik, mereka Salesforce-nya juga naik. Namun, walaupun mereka kenaikannya ini kelihatan signifikan, sebenarnya produktivitas dari tiap sales force mereka itu naik juga. Jadi satu orang bisa menjual lebih banyak di tahun ini dibandingkan tahun lalu. Ini dikarenakan memang dari sales SKU mereka itu yang tadinya tidak ada di
channel MCM dan juga GT hanya di MT saja, mereka mulai roll out di MCM dan juga di GT. Jadi terlihat bahwa produktivitas mereka bisa naik. Next. Untuk target price kita masih maintain di 6.000. Kita kemarin upgrade ke buy karena ada upside sekitar 20% lebih. Kita ngelihat positif outlook untuk Cimori di 2025, namun memang adanya uh, pelambatan growth trajectory di 2025. Karena pertama mereka dari segmennya pun masih turun, kemudian juga dari marginnya pun kita melihat normal menjadi normal lagi. Kemudian kalau misalkan kita bisa melihat di 2025 ini nanti produk rollout akan lebih banyak di second half 2025, dan kalau misalkan mereka bisa gaining market share dan juga tanpa merubah ASP mereka, harusnya mereka bisa menyentuh target dari yang kita sesuaikan di 2025, yaitu mereka bisa mencatat sekitar 10,2 triliun, supported mainly dari consumer foods. Kita dari TP kita itu 6.000 dari 29,5 PI multiples. Ini kalau misalkan premium valuasi kita masukkan pertama karena growth trajectory yang sangat tinggi. Kemudian juga mereka main di somewhat discretionary staples lah hitungannya karena mereka barang-barang mahal juga. Mungkin itu saja yang bisa saya share ke teman-teman semuanya. Bisa saya kembalikan ke Glenda. Terima kasih.